Nah, terus yang jatah kemarin tuh ada 2 macam, Mas. Ada yang enggak tumbuh. Oh, nah itu 32 tapi ada yang enggak tumbuh, itu ada contohnya masih ada di rumah, saya jemur lagi kemarin. Itu kendalanya apa? Tidak tahu tuh, mungkin apa istilahnya sudah kedaluarsa atau dulunya waktu pengambilan dari Jawa tuh masih muda kah bagaimana. Terus dia lama di kantong akhirnya lembab kah bagaimana, kita kurang tahu. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan video saya nggih. Dan saat ini saya masih berada di persawahan lokasi transmigrasi Sidomulyo atau transmigrasi perintis di wilayah distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Dan kembali saya jelaskan nggih, itu di sana agak jauh, mungkin saya zoom juga kurang kelihatan, tapi saya berusaha untuk memperlihatkan. Nah, itu ada mobil lewat, itu merupakan jalur tembus antara Kampung Semangga Jaya, lokasi eks transmigrasi Semangga 1 dengan lokasi transmigrasi Sidomulyo. Dan sahabatku semua dimanapun berada, saat ini saya tepat berada di jembatan yang melintas di Grenase nggih. Nah, seperti ini. Dan saya akan kembali memasuki wilayah persawahan di lokasi transmigrasi Sidomulyo. Yang tentunya di sini saya menghadirkan video ini untuk memperlihatkan perkembangan pertanian, terutama tanam padi juga tanam sayur di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, terutama di wilayah transmigrasi. Sahabatku semua dimanapun berada, ini kalau yang di depan saya ini padi di Hambur ini umurnya sekitar 1 bulanan, mungkin 1,5 bulan. Jadi seperti ini, perkembangannya agak kurang merata, tapi ya dalam kategori lumayan bagus lah ini. Seperti ini. Ini kalau airnya terlalu melimpah sekali. Kalau enggak ini malah ini apa? Bekas komben. Tapi coba saya tanyakan ke ini bapaknya yang lagi traktor di sana, itu bisa kita lihat nih di sana. Bapaknya lagi traktor. Nah, itu. Nah, ini prosesnya tinggal sebentar lagi nih, lebih diratakan lagi dan siap ditanamin padi. Sahabatku semua dimanapun berada, di wilayah Kabupaten Merauke ini musimnya sekarang baru tidak tentu nih. Kadang pagi cuaca bagus, siangnya mendung, panasnya sampai terasa 42 derajat, dan kadangnya sore cerah lagi, malamnya baru hujan besar. Nah, itu seperti itu cuacanya di sini, sangatlah tidak menentu. Tapi alhamdulillah di sini intensitas hujan tidak terlalu tinggi, makanya sawah-sawah di sini aman nggih. Ini kalau intensitas hujan tinggi itu sawah-sawah banyak yang kebanjiran nggih. Jadi kasihan sekali. Apalagi sudah seperti ini, kebanjiran otomatis ini akan mengganggu pertumbuhan padi. Seperti ini. Ini bapaknya tanam cukup luas nih. Sekali. Bapaknya sendiri tidak ada yang bantu ini. Bapaknya biasanya ada 2 orang, 3 orang. Mungkin karena bulan puasa nih, di sini tuh agak susah cari tenaga pembantu. Keluhannya seperti itu.
Ini bapaknya berarti ini semua sahabatku semua nggih. Bapaknya ini dari sana ini. Dari sana. Kalau ini hampir kurang lebih nggih. Setengah hektaran ini. Kurang lebih setengah hektaran ini bapaknya. Tapi ini kayaknya dihambur. Kalau dihambur itu kan mempercepat waktu nggih, tidak terlalu lama. Tidak usah ada penyemaian, tidak usah ada pencabutan, juga sedikit orang saja sudah bisa dilakukan untuk tanam padi kalau sistemnya hambur. Pak, Pak. Pak. Nih, bapaknya ini semua bapaknya yang tanam ini, Pak? Iya. Sekitar berapa hektar gitu, Pak? 3 hektar. 3 hektar. Maaf sahabatku semua, gitu. Tadi saya bilang setengah hektar, ternyata bapaknya bilang tanah 3 hektar. Maaf, Bapak tinggal di mana, Pak? Tinggal di Sidomuli? Di Semangga 1. Semangga 1, nggih. Alhamdulillah. Pak, perkenalkan nama saya Suleksono, nggih, Pak, nggih. Saya ambil video. Iya. Ini bapaknya sama Bapak sendiri tuh ini? Iya. Bapak ini berarti udah tanam berapa kali, Pak? Ini 2 kalinya ini. 2 kalinya ini. Tapi kalau yang itu, Pak? Kalau yang itu 1 kali, Satu yang kali? 2 hektar ini 2 kali. 2 kali ini. 2 kali. Ini kan kemarin udah panen. Nggih, nggih. Nah, terus ini termasuk kedua kalinya. Kedua kalinya. Yang 2 hektar. Nggih, nggih. Kalau yang 1 hektar itu baru 1 kali. Pak Marsono berarti tetangganya Bu Yanti. Ya? Bu Yanti situ. Sebelah. Sebelah itu ya. Sebelah Grenase. Bu Yanti itu ya. Nah. Itu. Saya kemarin ke situ juga bikin video di situ. Iya. Pak Marsono kalau untuk sekarang ini, nggih. Untuk sekarang ini airnya tidak terlalu masuk ke sawah. Tidak perlu akom dikeluarkan gitu loh. Enggak, malah justru ini lagi buang dulu. Lagi buang ke Grenase. Tapi Grenase bisa menampung tuh, Pak Marsono? Bisa. Ini kan kebetulan Grenase juga, ini kebetulan kan saya yang urus pintu airnya, yang rawat pintu air kan saya kebetulan. Jadi saya termasuk 4 pintu air. 1, 2, terus 3, 4 nampan itu. Pak Marsono atau mungkin masih aktif berdinas? Sekarang masih aktif. Di mana, Pak? Di ini OP. Di OP 1 BBS. Bali. Ya, BBS. Bali ya. Di Cek bergabung di situ. Di situ, nggih. Dulunya kan OP 1. Nah, Nggih, sekarang bergabung jadi 1. Nggih. Pak Marsono, untuk Pak Marsono ini untuk Grenasenya tidak ada keluhan tuh? Mungkin dangkal atau apa? Karena ini rehapan baru tahun kemarin, jadi belum. Belum direhab lagi bisa. Masih maksimal lah. Nggih. Untuk Pak Marsono, untuk ini Pak Marsono kan tanam lumayan banyak. Untuk keluhan di pupuk atau keluhan di apa? Keluhannya apa, Pak, sekarang untuk saat ini? Ya kalau saat ini memang kemarin, kalau yang tahun lalu memang pupuk susah. Tapi kemarin ini setelah ada kartu tani itu, itu menjamin gitu. Jadi tahun lalu yang belum ada kartu tani itu memang susah. Sampai saya beli itu sampai di Tanah Miring waktu itu. Terus di Muram Sari. Sampai Muram Sari sana. Sampai Muram Sari karena di sini kekurangan waktu itu, tahun lalu toh. Sebelum ada kartu tani itu. Nah, setelah ada kartu tani itu, karena kita tidak tahu pendapatannya, pengeluarannya pupuk toh. Nah, jadi macam kayak dulu-dulu. Nah, dulu kan bebas seperti itu. Yang waktu masih zamannya Pak Harto itu kan beli pupuk kan bebas. Itu mau beli, istilahnya kemampuan petani itu 1 kintal ya bisa beli 1 kintal. Misalnya bisa 1 ton. Gitu. Nah, terus yang berikutnya ini setelah ya kita tidak menjelekan pejabat kah bagaimana begitu toh. Yang waktu Pak Jokowi itu kan
pupuk agak susah. Oh iya iya iya. Petani ya. Iya. Apalagi yang macam kayak Blok B itu tanahnya tanah putih, malah pupuk yang hitam itu dihapus, dihilangkan. Sedangkan itu tanah yang pupuk hitam itu kan untuk mengemburkan tanah. Tanah-tanah putih itu kalau tanpa TSP. TSP ya, TSP. Agak susah itu, Pak Mariono, Pak Marjono nggih. Ya. Nah, itu yang susah itu. Itu kalau menurut hemat saya nggih TSP nggak ada itu susah loh itu. Susah. Sebenarnya petani itu yang diharapkan TSP. TSP-nya. Ya, TSP-nya itu sebenarnya. Karena TSP itu ya disambil ngisi bisa bobot untuk penghasilan padi. Juga tanahnya, ya, tanahnya juga terjaga nggih ya. gitu. Jadi tidak ada asem-asem. Nggih. Sekarang kalau tidak ada TSP itu yang jelas nanti tanah itu kan kebanyakan asem-asem nanti. Maaf Pak Marjono, berarti dulu Tran 82. Ya. Semangga 1 Kampung Semangga Jaya nggih, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Terima kasih sekali Pak Marjono bisa sedikit wawancara ke saya dan semoga bermanfaat Pak Marjono nggih. Tapi tadi saya mengatakan untuk keluhan tahun ini Pak Marjono apa? Untuk tahun ini kayaknya nyaman-nyaman saja nih. Kalau kemarin-kemarin ini awalnya keluhannya pupuk. Nggih. Kalau harga gabah gimana? Kalau harga gabah ini kurang tahu ini. Iya. Karena di sini tidak ada urung ini Mas, urung ada istilahnya belum ada orang pembeli gabah. Oh, sih. Belum keluar harga gabah ya, karena belum ada yang ini. Yang jelas kan kalau macam gilingan itu kan tahunya kan beras bermutu. Nah, misalnya kalau berasnya bagus, ya belinya agak bagus. Kalau berasnya itu istilahnya patah-patah, terus hitam itu yang jelas ya kurang harganya. Maaf Pak Marjono, itu kemarin yang ditanam itu bibit 32 berarti sama nggih, FS 32 Inpari. Iya, 32 SS ini. Baru pertama kali pas tanami. Iya, karena baru dapat jatah yang kemarin. Yang di sana juga yang sapunya yang sudah merapu itu juga 32 yang 32. Ini insya Allah bagus. Tanam pertama kali, kalau bisa Pak Marjono setiap tanam itu ganti bibit. Itu saya yakin bagus itu. Ini juga 32 SS ini yang sudah hambur kemarin, Mas. Jangan sampai ini Pak Marjono, kalau bisa jangan sampai tanam yang turunan. Jadi baru terus gitu, insya Allah Pak Marjono tetap. Kalau ini rencana 42 nanti besok. Tapi baru? Ya termasuk lama. Karena kemarin tuh dapatnya hanya terbatas. Oh, jatah nggih Pak nggih. Berapa sak Pak? Itu 5 kiloan, 10 kiloan gitu ya? 5 kiloan itu satu bungkus plastiknya itu sebenarnya saya dapatnya itu tidak cukup kalau untuk saya. Cuma saya kan minta orang-orang punya yang dipakai. Kau punya pakai tidak? Nah, sudah kabar sini. Nah, gitu. Nah, terus yang jatah kemarin tuh ada 2 macam Mas. Ada yang tidak tumbuh. Oh, nah itu 32 tapi ada yang tidak tumbuh, itu ada contohnya masih ada di rumah saya jemur lagi kemarin. Itu kendalanya apa? Tidak tahu tuh mungkin apa istilahnya sudah kedaluarsa atau dulunya waktu pengambilan dari Jawa tuh masih muda kah bagaimana. Terus dia lama di kantong akhirnya lembab kah bagaimana, kita kurang tahu. Kemarin kan ini saya rendam ini kan 13 kantong plastik. Nah, yang tumbuh itu hanya 8 plastik. Yang 5 plastik tidak tumbuh sama sekali. Itu masih ada contohnya saya jemur lagi itu di depan rumah Mas. Ini jadi semoga ini ada yang memperhatikan ternyata yang kemarin diperbantukan ke sini ya sudah alhamdulillah dibantu, tapi ternyata ada beberapa sak yang tidak bisa tumbuh. Ya banyak itu, pokoknya sejenis yang plastiknya agak hitam-hitam itu rata-rata semua orang mengeluh tidak tumbuh. Tidak tumbuh. Kalau yang plastiknya agak kuning-kuning SSS itu baru bagus. Oh, berarti ada memang yang tidak tumbuh itu beda apa? Beda warna? Ya labelnya hijau, kalau yang tumbuh labelnya wungu. Oh, berarti ini mungkin kalau prediksi saya kadaluwarsa itu. Bisa jadi. Sudah lepas dari tanggal. Iya, bisa gitu. Jadi itu Mas. Makanya. Iya. Padahal kan dipikir dulu toh Mas, sebelum ada tanam kedua kali. Itu kan dipikir panen rendengan, tanam rendengan. Ya bisa. Bisa. Nah, waktu belum ada penggadu-gadu ini. Dulu di sini kan gadu pertama kan saya duluan. Oh, pertama. Ya, pertama gadu saya di sini. Satu dicoba waktu itu kan ada granasi. Granasi baru di sini. Yang sebelah ini belum ada. Nah, saya nekat pagar keliling itu, Mas. Pakai ini kaso-kaso. Jadi saya buruhkan orang. Habis buahnya, Pak. Iya, saya pagar keliling toh, karena sendirian saya dicoba waktu itu. Nah, ternyata berhasil. Waktu itu saya tanam IR 66 yang pendek itu. Pendek nggih. Ya, 66 itu yang nasinya agak keras itu. Itu lumayan per hektarnya itu waktu itu masih bisa dapat 150 jahitan. Pocong nggih. Bukan jahitan. Karena waktu itu kan belum ada komben. Oh, nggih.
masih satu banding sama tracker. 1 hektar bisa 150. wah istimewa Iya, itu. padi yang itu yang 66 itu. 66 istimewa itu Pak Iya. Marjono kalau itu pelek. Yang 66 itu betul, itu nyata itu. Oke, coba Orang sekarang. saja waktu itu enggak percaya. Ah, kau hitung baik-baik karena ini berdiri, ini padi enggak ada lain loh, hanya kita punya sendiri. Nah, bilang begitu. Saya takutnya nanti karena padi sudah diisi, kau hitung baik-baik, ah, betul. Satu orang itu bawonannya itu bisa dapat 13 karung. Istimewa Santar di itu rumahnya, Pak Marjono. 12, 13. Coba sekarang Pak Marjono bisa seperti itu. Nanti viral di sini tuh, viral di seluruh lokasi sini itu Pak Marjono. Sebenarnya- Coba dibudayakan seperti itu bisa Mbak, kira-kira Pak Marjono bisa mengusahakan lagi enggak itu? Diingat-ingat dulu sistemnya bagaimana Ya, gitu. harusnya tanam basah memang. Nggih, Tanam basah memang kalau tanam bisa menjamin, Mas. Nggih, satu Itu persatu, undak, nggih. iya, kalau tanam basah karena sekarang ini kan istilahnya mengirit biaya toh. Nggih. Mengirit biaya terus perbandingannya hanya beda tipis. Nggih. Sekarang misalnya ditanam basah dapat 100 ini misalnya. Nggih. Terus yang termasuk pencak silat anggap aja pencak silat. Hambur itu. Iya. Lagi pencak silat nggih. Itu bisa dapat 90, 80, itu paling minim 70, itu paling minim. Nggih. Itu kalau beda kan kalau dipikir-pikir biaya menang yang hambur. Menang hambur, antara kan dikeruskan sama tenaganya Ya. untuk nyabutnya, untuk Sekarang penyemaiannya. jabut saja sekarang per hektar 1 juta. Nggih. Tanamnya Nggih. 1.500.000. Ya betul Pak Marjono. Sama seperti di SP8 Tanah Miring itu juga. Terus belum pengelolaannya. Kalau Pengelolaannya, dipikir kan iya. betul ya. Sekarang kalau dipikir-pikir yang biaya jabut bibit dengan tanam itu untuk beli pupuk dengan perawatan itu Sudah. ya cukup, Sudah sisa mengcover, gitu. sisa, nggih. Sisa malahan Nggih. sisa kan seperti itu. Jadi sudah kita ambil yang simpel saja lah, Nggih. yang enak saja. Nggih. Ini. Pak Marjono, kalau Pak Marjono itu dulu kan ran di ini 82 nggih, di Iya. mana di Semangga 1. Semangga 1. Itu asal Pak Marjono dari mana? Dari Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana Pak Marjono? Jawa Tengahnya kabupatennya Purwodadi, ibu kotanya Semarang. Jadi Oke. kampung saya Keramat Mangunsari. Oh, Purwodadi Gubuk daerah Gubuk ya, pasar Gubuk. Nggih, daerah Sak Gubuk. kilane pasar Nggih, Gubuk. nggih, itu Jadi kayaknya pasarnya ke Gubuk. nggih, Gubuk gitu. daerah situ. Tapi maaf ini Pak, untuk pengetahuan sahabatku semua penonton video ini nggih. Ini kalau Pak Marjono pernah masih ada saudara di sana di Gubuk Jawa. sana, di Gubuk sana Pak Marjono. Masih, Berarti masih berhubungan. masih. Oh, berarti Pak Marjono pernah pulang ke sana? Pernah 2 kali. Tilik gitu loh bahasanya nggih, tilik. Insya Allah waktu itu Tilik nggih. pas kebetulan ada rezeki Nggih. tiket masih murah, Nggih. masih harga 15 waktu itu. Oh, nggih. Saya 2011 sama 2016. Nggih. Pak Marjono ternyata dari ini nggih sahabatku semua, ternyata dari wilayah Purwodadi, daerah wilayah Gubuk. Itu kalau dari Ambarawa tidak jauh dan Nah, mama saya Mbah Rawa Pening. Oh, nggih. Nah, bapak saya karena dari Demak. Nah, terus saya hidupnya besarnya di daerah situ Tigowanu, Kecamatan Tigowanu. Tegowano. Ya, Kecamatan Tigowanu. Daerah mana? Daerah Ya termasuk Gubuk Mulon. Gubuk Mulon nggih, Nggih. Tegowano nggih, Nggih. Tegowano saya dengar. Kecamatan Tigowanu. Ngerti kan nggih. Ya. Itu kan kalau dari Ropening sampai ke tempatnya bapaknya kan ada jalan sekarang. Ada ya. Dulunya saya lewat hutan, lewat di itu Pasar Tanggung itu. Pasar Tanggung nggih. Nah, jalan kaki langsung gombel. Sudah waktu itu jalan kaki lewat dalam hutan. Nggih. Nah, kalau yang punya biaya bisa lewat Godong. Godong nggih. Bisa. Waktu itu tapi saya sering jalan kaki aja kan 75 kilo Nggih, jauh nggih. dari kampung saya yang saya tempati Keramat itu Keramat nggih. ke Prigi 75 kilo. Pak Marjono itu berarti ke sini sudah berkeluarga dulu? Masih ikut Oh, ikut orang tua. ikut orang tua. Oh, berarti orang tuanya maaf ya. Semua wafat di sini, meninggal di sini. Iya, meninggal di sini Dua-duanya. dua-duanya. Oh, berarti Pak Marjono numpang lahir di Enggak, akhirnya di Jawa. Jawa, nggih numpang lahir katanya kan Iya. gitu, numpang lahir Iya. besar di sini kan Besar gitu. Di sini saya nikahnya di sini, Mas. Oh, di sini. Saya masih pengikut waktu itu, masih ikut kakak. Oh, nggih. Pak Marjono, ini maaf nggih saya mengganggu aktivitasnya Pak Marjono Iya, yang nggak sedang apa-apa. membajak. Terima kasih informasinya, semoga memberikan manfaat untuk sahabatku Amin. semua di mana berada dan semoga harga gabah besok kalau Pak Marjono pas panen harganya tinggi, Pak. Alhamdulillah Bisa, yang iya. diharapkan petani Nggih. memang seperti itu, Mas. Nggih. Sebenarnya. Nggih, biasa. Karena ini kalau dipikir-pikir diimbangi dengan BBN itu kan memang enggak dapat toh. Nggih. Kalau dulu 1 kilo
beras bisa dapat bensin 1 liter. Sekarang 1 kilo beras nggak bisa Nggak dapat. dapat ya, betul Pak Marjono. Betul Jadi itu. keluhannya petani ya di situ Nggih, Pak aslinya, Marjono. gitu. Nggih, semoga ini nggih saya doakan semoga pas ini paling enggak harga bisa 14, bisa seimbang lah, paling enggak bisa seimbang dengan bisa turah gitu, lebih dari yang diharapkan memang seperti itu Mas, kalau bisa memang. Soalnya ini dicanangkan food estate kan harus seperti itu. Jadi petaninya kan semangat nanem gitu loh. Sekian nggih Pak Marjono, kalau ada perkataan saya nggak sopan saya mohon maaf. Pak Marjono silakan dilanjut lagi dan semoga diberikan kelancaran sampai panen. Amin. Makasih Pak Marjono nggih. Sahabatku semua dimanapun berada. Demikian nggih untuk wawancara dengan Pak Marjono yang sedang traktor sawah untuk persiapan tanam yang kedua kalinya. Dan semoga diberikan kelancaran dan nantinya pas panen itu harga gabah atau beras meningkat. Demikian guys sahabatku semua dimanapun berada. Ini ada intermezzo sebentar tadi soal bibit. Dan semoga kedepannya untuk pembagian bibit itu lebih masif dan lancar. Semua bibit bisa ditanam sesuai dengan harapan petani. Demikian guys sahabatku semua dimanapun berada. Apabila ada tutur kata saya yang kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri video saya dulu. Sekian, terima kasih, selamat siang.